anak-anak yang Cikgu kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kita bertemu kembali dan selamat bergabung kepada anak-anak yang pertama kali mengikuti ibadah kita pada petang hari ini. Apa kabar semuanya? Apa kabar? Cikgu berharap dan cikgu percaya semua yang hadir petang ini, tidak kira dimanapun Anda berada, semuanya sehat serta kuat dan bersemangat untuk mengikuti ibadah kita pada petang hari ini. Anak-anak sudah makan belum? Sudah. Baiklah, jika anak-anak sudah makan, cikgu percaya semuanya dapat duduk dengan tenang sepanjang ibadah kita berjalan petang ini. Tanpa membuang masa lagi, mari kita berdoa. Ya, kita berdoa dulu dan cikgu menjemput Cikgu Alicia yang akan membawa kita di dalam doa pembukaan. Anak-anak semua, jangan kemana-mana ya. Oke, sebelum kita mulakan ibadah kita, mari saya akan pimpin kita dalam doa. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Tuhan Yesus dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga Tuhan pada hari ini kami berkesempatan Tuhan untuk bersama-sama dalam ibadah pelayanan kanak-kanak pada hari ini Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa, kami serahkan Tuhan ibadah ini Tuhan ke dalam tangan-Mu dari awal ibadah, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Bapa, kami berdoa biarlah Kau terus pakai anak-anak-Mu Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, baik dalam pujian penyembahan Tuhan dan juga anak-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa dalam ibadah kami pada hari ini ya Bapa. Tuhan, kami berdoa, kami serahkan juga setiap anak-anak dan setiap orang yang hadir Tuhan Yesus dalam ibadah pelayanan kanak-kanak pada hari ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu biarlah Kau terus berkati Tuhan, Kau sentuh setiap hati kami yang ikut serta dalam ibadah ini Tuhan. Bagi yang tidak berkesempatan juga Tuhan, Engkau akan terus menyertai mereka juga Tuhan, berkati mereka dimanapun mereka berada ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, ini doa kami Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Haleluya Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, hai anak-anak. Cikgu harap semua anak-anak yang berada di rumah semua dalam keadaan yang sehat. Oke? Sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari cikgu ajak semua anak-anak untuk berdiri bersama-sama. Kira yang kecil ataupun yang besar, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan buat ice breaking. Oke? Mari berdiri bersama-sama. Cikgu akan tunjukkan dua gaya ataupun dua action. Cikgu harap anak-anak semua boleh ikut. Oke, yang pertama cikgu mau anak-anak harus buat gaya macam ni. Oke, ini adalah gaya yang pertama. Oke, dan seterusnya tepuk tangan. Oke, sedia? Oke, yang pertama dan yang kedua tepuk tangan. Oke, kita akan buat action ini dengan lagu. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. Macam mana? Dah dapat? Oke, kita akan buat sekali lagi, oke? Ready? 1, 2, 3. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands.
you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa.
kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi Bapa, terima kasih hidupku. karena sehingga saat ini Engkau Tuhan mencukupkan hidup kami, menyediakan segala keperluan kami. Mengalir dan mengalir Roh Kudus-Mu di dalam hati kami, memberi damai dan sukacita. Shalom, apa kabar adik-adik sekalian? Cikgu harap adik-adik semua sehat, bersemangat untuk belajar firman Tuhan pada petang ini. Baiklah adik-adik, sebelum mula belajar firman Tuhan, adik-adik persiapkan Alkitab, buku, dan pen. Kegunaan dia, kita mau belajar firman Tuhan, kita akan rujuk daripada kitab, buku dan pen untuk adik-adik mencatat apa yang adik-adik paham dan mengerti yang cikgu terangkan. Contohnya boleh adik-adik tulis ayat hafalan atau apa saja yang adik-adik suka atau yang adik-adik pahami dari yang cikgu terangkan. Untuk adik-adik ulang semula, diingat kembali kalau kita mencatat. Kalau kita dengar, kita catat. Kalau kita lupa, boleh kita buka nota dan kita ingat kembali. Biar kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Baiklah adik-adik, petang ini kita akan belajar firman Tuhan tentang apa itu pengertian surga secara Kristen atau Alkitab. Oke. Apakah adik-adik pernah mendengar cerita tentang surga? Surga adalah tempat yang indah, menyenangkan. Tuhan ada di surga.
Tentu adik-adik mau masuk surga, bukan? Izinkan Cikgu bertanya, apakah adik-adik yakin pasti masuk surga? Apakah alasan Tuhan mengizinkan kita masuk surga? Ramai orang berkata, kita harus berbuat baik, kita harus rajin beribadah, harus taat kepada ibu bapa, tetapi kita harus sebaik apa? Ini berita baik buat adik-adik sekalian. Surga adalah hadiah secara percuma dari Allah. Yang namanya hadiah tidak perlu dibayar. Surga tidak didapat karena kita berbuat baik. Karena kita rajin belajar, rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, taat kepada ibu bapa. Surga juga bukan karena kita layak atau pantas menerimanya. Tetapi kalaupun surga itu hadiah daripada Tuhan secara percuma, tidak seorang pun layak masuk ke dalam surga. Karena ada yang menghalanginya, yaitu dosa dan pelanggaran kita. Kita semua adalah orang-orang berdosa yang tidak taat kepada firman Tuhan, bergaduh, mencontek, berbohong, tidak taat kepada ibu bapa, dan banyak lagi dosa dan pelanggaran kita. Ketidaktaatan kita kepada firman Tuhan, dosa mengikat hidup kita. Dan kita cenderung untuk berbuat dosa. Karena banyaknya dosa dan pelanggaran kita, kita sama seperti orang yang jatuh ke dalam lumpur. Tidak boleh dia menyelamatkan dirinya sendiri. Sama juga kita tidak boleh menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk ke dalam surga. Allah bukan seperti atuk yang baik yang hanya mengasihi dan tidak menghukum kita yang berdosa. Allah juga bukan seperti polisi yang adil yang hanya menghukum dan tidak mengasihi orang-orang yang berdosa. Yang benar, Allah kita adalah kasih sekaligus adil. Allah yang kasih tidak ingin menghukum, tetapi Allah yang adil harus menghukum kita, orang-orang yang berdosa. Inilah hukuman orang-orang yang berdosa, yaitu maut dan neraka, disiksa selama-lamanya di dalam neraka. Adakah adik-adik melihat ada masalah di sini? Bagaimana kasih dan keadilan Allah boleh bertemu? Mari kita akan mendengarkan sebuah cerita yang dimana ada seorang pemimpin yang bernama Syahmila. Dia sangat bijaksana dan sangat adil. Tiba-tiba ada seorang prajurit memberitahukan ada yang mencuri bahan makanan, dan Syahmila menjadi marah. Dia mengumumkan sesiapa yang mencuri dan tertangkap akan dihukum cambuk di depan umum sebanyak 50 kali cambukan. Ternyata yang mencuri adalah ibunya Syahmila. Syahmila menghadapi masalah. Dia sangat mengasihi ibunya, tetapi dia harus menegakkan keadilan di depan semua bawahannya dan semua orang. Syahmila melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang, yaitu mengorbankan dirinya sebagai ganti ibunya. Dengan cara ini,
kasih dan keadilan Syamila boleh bertemu. Demikian juga Allah mempertemukan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia yang kita peringati setiap hari Krismas. Yesus hidup dengan sempurna tanpa dosa, tidak seperti kita orang-orang yang berdosa. Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa-dosa kita. Sebelum Yesus mati, Yesus berkata, "Sudah selesai." Yesus mengampuni dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Yesus dikuburkan, tetapi karena Dia adalah Allah, Dia bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Dan Yesus menawarkan surga sebagai hadiah percuma bagi setiap kita. Surga hanya didapat bila kita menerima dengan iman. Iman itu seperti kunci untuk membuka pintu surga. Sekalipun ada banyak kunci, tetapi hanya satu yang boleh membuka pintu surga, yaitu iman yang menyelamatkan, iman kepada Tuhan Yesus. Apakah adik-adik sudah mengerti bagaimana boleh masuk surga? Maukah adik-adik menerima hadiah yaitu surga? Caranya, adik-adik percaya kepada Yesus yang sudah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati. Dan juga harus bertobat, artinya meninggalkan dosa dan taat kepada Tuhan Yesus sahaja. Kalau ini yang adik-adik inginkan, mari kita berdoa seperti berikut ini. Tuhan Yesus, saya mengaku orang berdosa dan tidak layak masuk surga. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa saya. Ampunilah saya, masuklah dalam hati saya menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Amin. Inilah janji Yesus kepada kita adik-adik dalam Yohanes 6 ayat 47 berkata, "Sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal." Janji Tuhan bagi setiap kita yang percaya dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena kita sudah percaya kepada Yesus, tangan Tuhan Yesus memegang tangan kita dan tidak akan melepaskan kita, sekalipun ada kalanya kita lemah dan tidak taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang menjamin keselamatan kita adalah janji dan kesetiaan Tuhan Yesus yang kekal, bukan karena kesetiaan kita sahaja. Seperti janji Yesus dalam Yohanes 10 ayat 28, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Oke adik-adik, sampai di sini pelajaran kita petang ini sebagai ayat hafalan dari Yohanes 6 ayat 47. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal." Sekali lagi, Yohanes 6 ayat 47. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal." Oke adik-adik, sampai di sini perjumpaan kita petang ini.
Bye-bye. Puji Tuhan, kita sudah sampai di hujung ibadah kita pada minggu ini. Siapa yang diberkati? Katakan yes! Haleluya. Nah, adik-adik, jangan lupa dengan kerja rumah adik-adik, yaitu ayat hafalan Yohanes pasal 6 ayat 47. Adik-adik rekam ayat hafalan, kemudian hantar kepada cikgu sekolah minggu masing-masing sebelum 25 Agustus ini. Baiklah, sebelum kita bersurai, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah menyertai kami dalam ibadah dari awal, pertengahan hingga selesainya pada hari ini, dan kami percaya walaupun kami tidak dapat bertemu secara fisikal, tetapi Engkau menyertai kami melawati semua anak-anak di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau menjaga setiap anak-anak, setiap pembina ibu bapa, dan biarlah Tuhan kasih setiamu yang beserta kami dan menjaga kami, melindungi kami senantiasa, sehingga kami dapat bertemu lagi untuk ibadah kami pada minggu yang akan datang dan penyertaan-Mu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon semua ini. Amin. Sampai kita jumpa lagi di minggu hadapan. Bye-bye.